Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan kalian diberi kesehatan dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan, pembelajaran keempat dan kelima. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Apa saja sih kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari? Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan ekonomi ini sangat berkaitan satu sama lain. Satu kegiatan ekonomi terhambat akan mengganggu kegiatan ekonomi lainnya. Nah, sekarang kita akan pelajari kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah produksi. Coba kamu amati kegiatan ekonomi perajin gerabah. Seorang perajin akan mencari tanah liat sebagai bahan baku. Tanah liat ini diolah menjadi berbagai bentuk, misalnya gerabah. Gerabah yang sudah dibuat akan dijemur, kemudian dibakar. Proses akhir gerabah tersebut diwarnai, kemudian dijual kepada konsumen. Dari ilustrasi tersebut dapat dikatakan seorang perajin telah melakukan kegiatan produksi. Jadi, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. 2. Distribusi. Setiap hari kamu makan dan menggunakan pakaian. Bahan makanan tersebut dihasilkan di suatu daerah tertentu. Pakaian juga diproduksi di daerah tertentu. Untuk mendatangkan bahan makanan dan pakaian diperlukan kegiatan penyaluran. Kegiatan inilah yang disebut distribusi. Jadi, distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan akses yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai ke konsumen dengan cepat dan tepat. 3. Konsumsi. Coba kamu perhatikan ketika teman kamu melakukan aktivitas saat istirahat. Ada yang jajan di kantin, ada pula yang membawa bekal dari rumah. Jajan di kantin dan membawa bekal dari rumah termasuk kegiatan konsumsi. Tidak hanya menghabiskan barang, kegiatan yang dapat mengurangi nilai guna barang juga termasuk kegiatan konsumsi. Contohnya, kamu mengenakan seragam, sepatu, dan buku ketika sekolah. Konsumsi diartikan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Penyakit pada sistem pernapasan. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kuman penyakit yang berasal dari lingkungan atau kebiasaan hidup tak sehat. Berikut beberapa contoh gangguan pada sistem pernapasan manusia. 1. Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. 2. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin.
3. Kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. 4. Tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya, paru-paru akan menguncup atau mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC nafasnya sering terengah-engah. 5. Bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya, penderita mengalami sesak nafas. 6. Influenza atau flu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Cara dan merawat tanaman obat sangat berguna bagi kita. Misalnya, saat sedang sakit, kita tidak perlu buru-buru ke dokter, sebab ada tanaman obat di sekitar rumah yang dapat dimanfaatkan. Namun, tanaman obat ini sifatnya hanya untuk pertolongan pertama. Untuk penyakit-penyakit yang berat, kita harus tetap ke dokter yang dapat menangani. Apabila tanaman obat ditanam dengan baik, tentunya akan banyak menguntungkan bagi kita. Keuntungannya adalah 1. Tumbuhan obat tersebut akan tumbuh lebih subur. 2. Tanaman obat-obatan tersebut tentunya akan lebih cepat berbuah, dan kita dapat memanfaatkannya untuk pengobatan. 3. Tanaman obat akan terhindar dari penyakit karena kita rawat. 4. Apabila hasilnya melimpah, kita dapat menjual sebagai tambahan penghasilan. Tujuan pemeliharaan dan pengawasan tanaman adalah agar tanaman yang ditanam tidak sia-sia dan benar-benar bermanfaat, khususnya bagi lingkungan. Contoh kegiatan perawatan tanaman yang dapat dilakukan adalah dengan mengganti media tanam. Penggantian media tanam merupakan suatu usaha pemeliharaan atau perbaikan media tanam yang bertujuan untuk mempertahankan kesuburan tanaman. Selain itu, mengganti media tanam juga merupakan upaya penanggulangan terhadap gejala penyakit yang menyerang tanaman, khususnya tanaman yang ada di dalam pot. Langkah-langkah pergantian media tanaman yang sudah dewasa caranya hampir sama seperti pada pergantian media tanam untuk tanaman yang masih kecil atau bibit. Di antaranya adalah 1. Sebelum pot dibuka, usahakan tanaman itu tidak disiram, sehingga tanah beserta akar-akarnya tetap menyatu. 2. Setelah tanaman dapat dikeluarkan, maka buanglah setengah dari media tanamnya, tetapi jangan mengganggu akar utama. Lalu, gantilah dengan media tanam yang baru. 3. Masukkan tanaman ke dalam pot yang baru dan siramlah dengan air secukupnya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.